warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'indal malikil 'azim thumma albasal 'amilina bihi khila'al jalali wa takrim wa ja'alahum masabiha yahtadi bihimul anam wa tanqashi'u bihim dujunnatudz dhalam yad'una ila sabilil ghafurir rahim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil faizina min suhbatihi wa tiba'i bimaqamil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babun fil mujahadah, bab di dalam bersungguh-sungguh atau mujahadah. Qala Allah ta'ala, Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, dan orang-orang jahadu yang berjihad, fina, di dalam mencari keridhaan kami Allah, lanahdiyannahum, maka sungguh kami akan tunjukkan atau kami tunjukkan subulana, jalan kami. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, lama'al muhsinin, sungguh dan pasti bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'bud rabbaka, dan beribadahlah atau sembahlah Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqin, hingga sampai atau datang kepadamu yaitu keyakinan. Wa qala ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan sebutlah nama Tuhanmu, wa tabattal ilaih, dan beribadahlah kepadanya dengan sebenar-benarnya ibadah. Ay inqati' ilaih, artinya beribadah hanya kepada Allah dan memutuskan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan barang siapa yang beramal walaupun sebesar dzarrah, khairan yarah, maka dia akan melihat kebaikannya. Wa qala ta'ala, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apa-apa yang kamu perbuat untuk diri kamu dari amal kebaikan, tajiduhu indallah, maka kamu akan mendapati, kamu akan memperoleh dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, huwa khairan wa a'zama ajra, dan dialah maha memberikan kebaikan dan seagung-agungnya pahala. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim,
dan tidaklah engkau berbuat sesuatu dari kebaikan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan amalan tersebut. Wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah, dan ayat-ayat Al-Qur'an di bab ini sangat banyak dan sudah diketahui. Hadirin ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita dapat berkumpul bersama, bertatap muka, walaupun lewat layar kaca, walaupun lewat hanya dengan sebuah handphone, yang mudah-mudahan Allah tetap memberikan manfaat yang besar dari pertemuan kita pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya serta malam-malam sesudahnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin ikhwani rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian dimanapun antum berada, yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada bab mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh di dalam mendekatkan diri kepada Allah, bersungguh-sungguh di dalam mencari ridha Allah, bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh, yang semuanya tentu sudah Allah persiapkan ganjarannya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan ini banyak sekali. Di antaranya tadi yang sudah kita sebutkan, orang-orang yang berjihad. Berjihad di sini macam-macam artinya. Ada yang memberikan tafsir orang-orang yang perang di jalan Allah, yang hanya mengharapkan ridha Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memberikan makna bahwa yang dimaksud jihad di sini adalah bersungguh-sungguh di dalam beramal soleh, bersungguh-sungguh di dalam amal soleh. Ada yang mengatakan lagi yang dimaksud al-mujahadah ini hiya sabru ala ta'ah, yang dimaksud bersungguh-sungguh sabar di dalam berbuat taat. Sebab sabar ini hadirin, sabar dalam berbuat taat dengan sabar di dalam ketika kena musibah, maka pahalanya lebih besar sabar ketika berbuat taat. Makanya orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, beramal soleh, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka pasti kami akan menunjukkan orang itu subulana, jalan-jalan kami. Maka orang yang bersungguh-sungguh, yang beramal soleh, beribadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun yang dilakukan, asalkan dia mujahadah, benar-benar ikhlas karena Allah, maka amalan itu akan menunjukkan, akan memberikan petunjuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Artinya jangan bosan, jangan berhenti, jangan apa istilahnya, bosan di dalam melakukan amal soleh, terus kerjakan. Istiqomahlah di dalam beramal soleh. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Ini ayat-ayat yang tadi sudah kita baca. Ini semuanya perintah untuk beramal soleh, ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar untuk kita semua. Dan yang perlu kita ingat hadirin, kita ini diciptakan oleh Allah tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. Tidak lain dan tidak bukan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukan yang lain, untuk ibadah. Makanya ketika
tujuan hidup kita ini berubah, ya berarti ini menyalahi aturan. Allah menciptakan kita ini hanya untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beramal soleh, beribadah, maka di dunia akan mendapatkan kebaikan, di akhirat pun akan mendapatkan kebaikan. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang beramal soleh min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, baik pria maupun wanita, wa huwa mu'min, syaratnya beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan oleh Allah hayatun thayyibah. Hayatan thayyibah, akan diberikan kehidupan yang baik. Ini janji Allah. Siapa yang beramal soleh, mukmin, maka diberi kehidupan yang baik. Ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud hayatun thayyibah adalah ar-rizqul halal. Siapa yang beramal soleh, beriman kepada Allah, laki-laki maupun perempuan, akan diberikan rezeki yang halal. Amin. Ya Rabbal. Al-qanaah, akan diberikan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Kemudian akan diberikan as-sa'adah, kebahagiaan, keberuntungan. Kemudian akan diberikan halawatut ta'ah, rasa manisnya berbuat taat kepada Allah. Ya, manis, lezat, merasakan senang ketika berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha bil qada, dan juga akan diberikan sifat atau sikap ridha, merasa puas bil qada, dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman, nih hadirin, dia akan merasa ridha apapun yang terjadi. Adanya wabah semacam ini, ya, dia akan meyakini bahwa ini semua adalah kehendak Allah, takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ridha, puas. Kalau memang Allah berkehendak semacam ini, mau ngomong apa lagi kita? Makanya kita hanya bisa pasrah, kita hanya bisa doa, ikhtiar kita jalankan, ya. Tapi kembalikan lagi, semuanya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian ketakutan kita dengan virus ini melebihi ketakutan kita kepada Allah. Ya, Allah harus kita dahulukan, hadirin. Semua yang mengatur kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kata Allah, walanajziyannahum, dan akan kami balas mereka, ajrahum, ganjaran mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik daripada apa yang mereka lakukan waktu di dunia. Artinya apa? Diberikan pembalasannya lebih baik. Kita beribadah, kita capek, kita lelah, kita letih beribadah kepada Allah, capek cari uang, disedekahkan. Ya, sudah capek ibadah, tahajud dan lain sebagainya, ngerasa capek kita, maka pembalasan di akhirat lebih dari apa yang kita lakukan. Ya, maka itu hadirin, gak ada ruginya orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan tidak ada ruginya. Sedikit yang kita kerjakan pasti akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khair. Gak akan mungkin apa yang kita lakukan gak dibalas, pasti akan dibalas oleh Allah. Ketika kita melakukannya ikhlas karena Allah, sekalipun amalan itu kecil, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ya, sekecil dosa pun juga akan dibalas, diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan jangan melihat kecilnya amalan. Jangan melihat apa? Kecilnya amalan. Tapi kita melihat, ya, kita ini beramal, ya, ini untuk mencari ridho siapa? Yang kita cari ridho Allah. Ini amalan perintah Allah. Amal baik Allah yang perintahkan, Nabi Muhammad yang perintahkan. Makanya sekecil apapun jangan diremehkan. Al-qalil indallahi katsirus tsawab. Kata Imamul Haddad, yang sedikit di sisi Allah ini besar pahalanya. Wa'lam, ketahuilah, annal qalila indallahi katsir.
Ketahuilah wahai hadirin yang dirahmati Allah, annal qalil, sesungguhnya yang kecil, yang sedikit, indallah katsir. Di sisi Allah ini banyak. Wala taftahgir syai'an taf'alahu minal khair. Jangan sekali-kali kau rendahkan. Kau rendahkan apa? Amalan yang kau kerjakan itu dari kebaikan, jangan direndahkan. Sekecil apapun bernilai banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa kita nggak boleh mengecilkan, nggak boleh merendahkan amalan, nggak boleh meremehkan amalan? Istihgaran yamna'uka min fi'lihi. Sebab merendahkan, mengecilkan, merendahkan amalan akan mencegahmu untuk melakukan amalan tersebut. Ini sudah pasti hadirin. Kalau kita meremehkan sudah pasti sudah. Kita meremehkan pengajian, sudah biasa pengajian malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu sudah biasa. Karena terbiasa kita meremehkan amalan tersebut, maka kita pun akan malas untuk mengerjakannya. Makanya jangan, kalau bisa sekecil apapun amalan kita besarkan. Imamul Haddad bersama murid-muridnya, ya, ketika mau berziarah, berkunjung ke gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ini adalah berkunjung biasa, berkunjung ziarah, ya, minta doa, pulang sudah selesai. Dan ini sudah biasa dilakukan. Cuman murid-muridnya digembleng terlebih dahulu. Diceritakan kisahnya Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas kepada murid-muridnya. Ini loh Habib Umar seperti ini, wali min auliyaillah, orang yang taat kepada Allah, ma'rifat billah, ya, bahkan seakan-akan seperti Nabi ini Habib Umar. Kenapa? Supaya murid-muridnya ini benar-benar punya sangkaan yang baik kepada orang yang akan dikunjungi dan tidak meremehkan orang yang akan dikunjungi. Coba kalau panjenengan ziarah ke kuburannya wali, oh ini masya Allah wali besar nih, ente kalau doa sama Allah di tempat ini mustajab, doa itu dikabulkan sama Allah, wah kaza, semangat kita ziarahnya. Ini kuburan siapa? Oh ini kuburannya orang biasa, orang alim, kiai, nggak semangat. Ya, ini meremehkan yang seperti ini hadirin, hati-hati. Amal apapun kalau diremehkan, maka yamna'uka min fi'lih, akan mencegahmu di dalam melakukan perbuatan tersebut. Makanya jangan remehkan perbuatan baik. La tahqiranna minal ma'ruf, kata Rasulullah. Jangan sekali-kali kau merendahkan minal ma'ruf, dari kebaikan, syai'an, sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talik, sekalipun kau hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang menyenangkan. Wajah menyenangkan remeh hadirin, hampir semua orang melakukan. Cuman kadang-kadang kalau kita nggak mikir pahala, nggak mikir pesan Nabi Muhammad ini, sabda Rasulullah ini, mungkin kita nggak mau melakukan karena dianggap amalan yang sepele. Nabi Muhammad sampai mengatakan jangan remehkan amalan kebaikan sedikit pun, sekalipun hanya sumeh. Gak mesti harus senyum hadirin, mukanya menyenangkan, dipandang menyenangkan. Duit orang duit seneng pokoknya ini ketemu wong. Punya uang senang, nggak punya uang senang. Jadi orang lihat kita itu senang. Duit merengut, orang duit tambah merengut maning. Nah ini bahaya yang semacam ini. Jangan remehkan yang sedikit ini, jangan remehkan yang sepele ini, ya, sebab di situ ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabi SAW, beliau ini pernah melihat, diberi gambaran oleh Allah, orang di sorga ini amalannya sedikit, bukan karena amalan yang besar, karena menyingkirkan gangguan yang ada di jalan, maka orang ini pun diberikan ganjaran bisa bermain-main di dalam surga Allah. Artinya menjadi penghuni surga. Laqad ra'aitu rajulan, sungguh aku melihat seseorang, kata Rasulullah, yataqallabu fil jannah, dia bermain-main jadi penghuni surga. Ya. Apa amalannya? Fi syajaratin qata'aha min dhahrit thoriq kanat tu'dhin nas. Ada pohon, kemudian pohonnya ini mengganggu jalan. Ada ranting-rantingnya. Atau mungkin kalau kita misalkan ada pohon rubuh di jalan, sudah ada pohon
rubuh. Kemudian disingkirkan itu karena mencelakai manusia, ya, karena orang nggak bisa lewat, kemudian kita singkirkan. Maka kata Nabi Muhammad, ada orang masuk surga sebab menyingkirkan gangguan yang semacam ini. Ada batu di jalan disingkirkan, jangan disepelekan. Ada paku di jalan disingkirkan, ini kelihatannya sepele. Tapi ingat, amalan yang sepele ini hadirin, ini subhanallah, Nabi Muhammad pernah melihat orang ini, orang yang semacam ini bermain-main ada di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, sehingga selalu mengerjakan amal soleh, baik yang terlihat sepele maupun amal soleh yang memang benar-benar akan mendatangkan pahala yang besar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin, ketika kita beramal, jangan jangan melihat banyaknya amalan tersebut, tapi kerjakan amalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kerjakan amalan tersebut dengan berkualitas. Sholat 2 rakaat misalkan, kerjakan dengan berkualitas, bukan hanya sahnya saja, ya. Jengkang-jengking memang betul sah mungkin secara syariat, cuman kalau bisa mengerjakan amalan itu yang berkualitas. Sebab Allah akan melihat baik atau tidaknya amal kita, bukan banyaknya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati, ini untuk menguji kamu. Mana di antara kamu yang paling baik amalnya, bukan paling banyak, tapi paling baik amalnya. Makanya perhatikan hadirin, 2 rakaat yang kita perhatikan. Kata Sayyidina Ali, kunu biqabulil a'mal. Kamu itu jangan melihat memperbanyak amal, tapi dilihat kira-kira amal kita ini diterima enggak sama Allah. Jadikan pengkabulan amalan itu aham minkum min kasratiha, lebih dipentingkan darimu ini daripada memperbanyaknya. 2 rakaat sholat dikerjakan secara berkualitas lebih baik, ya, daripada 2 rakaat tapi nggak berkualitas. 2 rakaat sunah-sunahnya dikerjakan, sebelumnya bersiwak, kemudian sunah-sunahnya dikerjakan semuanya, maka ini lebih baik daripada 2 rakaat yang mungkin hanya sah saja tanpa memperhatikan kualitasnya. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, kita kembali lagi ke kitab Riyadhus Shalihin, ya, membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah mujahadah. Wa ammal ahadits, adapun hadis-hadis yang membahas tentang ini, fal awwalu, yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nah, ini ternyata hadis qudsi. Man ada li waliyan, barang siapa yang menyakiti waliku, barang siapa yang menyakiti atau memusuhi kekasihku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harb, maka aku umumkan perang kepada orang itu. Siapa yang memusuhi kekasih Allah, para aulia Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang ma'rifat kepada Allah, para wali Allah. Siapa para wali Allah ini? Dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaih. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku itu dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa-apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Wa ma yazalu 'abdi, dan senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya bin nawafil, mendekatkan kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah, hatta uhibbah. Di sini Allah menjelaskan tentang wali hadirin.
Siapa itu wali? Wali itu yang mengerjakan perintah Allah yang wajib. Catat baik-baik. Wali yang mengerjakan perintahnya Allah atau yang difardukan oleh Allah, yang fardu dikerjakan. Ya, kemudian wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Kemudian senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah. Ya, yang fardu dikerjakan, kemudian yang sunnah. Kemudian Allah berfirman, hatta uhibbah. Baru setelah itu aku mencintainya. Jadi hambaku yang mendekatkanku dengan perkara yang wajib, perkara yang fardu, kemudian perkara yang sunnah. Hatta uhibbah, hingga aku mencintainya. Nah, ini wali ini. Hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu, dan apabila orang itu sudah aku cintai, aku sudah mencintainya, ya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Saya, kata Allah, aku menjadi pendengarannya orang itu ketika dia mendengarkan. Wa basarahu alladzi yubsiru bih. Aku menjadi pandangannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtushu biha, dan aku menjadi tangannya ketika dia membawa. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya ketika dia melangkah. Wa in sa'alani, dan apabila dia meminta kepadaku, a'taituhu, aku akan memberinya. Wala in ista'adzani wala in ista'adzabi, dan apabila dia berlindung kepadaku, la u'idzannah, maka pasti aku akan beri perlindungan. Nah, ini syaratnya wali, hadirin. Syarat dasarnya wali yang pertama mengerjakan perintah yang fardu, kemudian mengerjakan sunnah. Jadi kalau ada orang ngaku wali kok nggak ngerjain sunnah, apalagi nggak ngerjain wajib, maka bukan wali. Ya, mungkin dia wali cuman wali murid, ya, atau wali-wali yang lain, bukan wali Allah ini, atau mungkin wali setan. Setan juga punya wali, ya, walinya setan. Kadang heran orang zaman sekarang, kenapa dia nggak sholat, ya, dia nggak melakukan sunnah, kadang yang dilakukan perkara-perkara yang makruh, bahkan yang haram, dianggap wali. Nah, ini kurang kerjaan. Ya, kurang kerjaan siapa? Yang anggap walinya ini kurang kerjaan. Wali ini harus orang yang dekat kepada Allah, ya, bukan orang yang asal-asalan, hadirin. Ya, jangankan perkara yang fardu, hadirin. Imam Abu Yazid Al-Bustami atau Imam Abdul Hasan Asy'adzili ketika mendengar ada seseorang yang dikatakan wali, dia penasaran. Saya mau datang tabarukan minta doa. Datang jauh-jauh dari rumahnya sampai di tempat tersebut. Ini yang dikatakan wali, ada yang ngasih kabar, wahai imam, itu yang kamu cari, itu orang yang dikatakan wali. Oh, itu orangnya, ya. Orang itu mau masuk masjid, di sebelah masjid dia meludah. Itu langsung ditinggalkan sama Imam Abdul Hasan Asy'adzili. Ditanya sama muridnya, wahai imam, sudah jauh-jauh dari rumah ke tempat ini, kenapa nggak diteruskan? Kata imam tersebut, ini orang tidak bisa menjaga adab syariat Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dia mau menjaga sir asrar, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia mau menjaga rahasia-rahasia kewalian? Sama adabnya Rasulullah aja seperti ini, kurang adab, kurang ajar. Apalagi sama rahasia Allah. Zaman sekarang kadang-kadang, hadirin, orang kadang nggak melakukan yang wajib dianggap wali. Orang sembahyang dia diarani wali. Ya, kadang meninggalkan sholat, kadang syariatnya banyak yang khalif, bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, namanya didarani wali, jogetan karo biduan sing wuda. Na'udzubillahi min. Ini bukan wali, hadirin. Wali ini harus menjaga perintah Allah yang fardu dan juga yang sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Makanya kalau kita pengen jadi wali, ya, yang cita-cita jadi wali kan orang apa-apa. Paling tidak ada dalam hati kita terbersit untuk menjadi waliullah. Kalau kita nggak bisa, mudah-mudahan anak turunan kita jadi walinya Gusti Allah. Maka didik, hadirin, anak-anak kita supaya bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita berpikir bahwa jadi wali berarti kudu melarat. Enggak. Jadi wali harus melarat, enggak. Banyak kok wali yang kaya. Banyak wali yang kaya, hadirin.
Banyak wali yang tampilannya seperti orang kaya raya, seperti apa istilahnya raja, rumahnya seperti istana. Tapi wali min auliyaillah, dan banyak ini terjadi semacam ini. Gak mesti harus miskin wali ini, gak mesti harus orang yang pakaiannya kumuh, enggak. Kekasih Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa profesinya dokter, mungkin bisa profesor, mungkin bisa seorang insinyur, enggak mesti. Yang penting syarat utamanya apa? Melakukan perintah Allah yang wajib dan mengerjakan sunnah-sunnah baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wali makan minum pakainya tangan kiri, padahal Nabi Muhammad mengatakan la taqulu bishimal fa inna syaitan yaqulu bishimal. Jangan makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri, sebab setan makan minumnya pakai tangan kiri. Kok wali makan pakai tangan kiri? Ya nggak mungkin. Yang makan minum pakai tangan kiri kata Rasulullah bukan manusia tapi setan, apalagi wali, manusia aja bukan. Yang makan minum pakai tangan kiri bukan manusia tapi setan. Ada orang ngaku wali pak minum makan minumnya pakai tangan kiri, nggak mungkin. Menyelisih sunnah Nabi Muhammad saja nggak mungkin, apalagi sampai tidak mengerjakan perintah yang fardu. Ini bukan wali, hadirin. Makanya kadang sering ada orang di kongkon sembahyang oralah nyong ora sembahyang nyong krendek tok nang jero ati, berarti nyong wis eling. Sementing kan arane salat kan eling maring Gusti Allah, nyong wis eling maring Gusti Allah. Ini kalau ada orang yang model semacam ini, hadirin, terus orangnya lagi makan, piringnya diambil, terus diomongi kono aja mangan krendek beda wareg dewek. Ini terjadi dan banyak yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minimal, hadirin, perintah yang wajib kita kerjakan. Ditambah yang sunnah, sekalipun mungkin sunnahnya nggak bisa semuanya, tapi minimal sedikit demi sedikit ajaran baginda agung Nabi Muhammad kita kerjakan, sehingga mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya wali min auliyaillah. Amin ya robbal. Ning wong tuane ora bisa jadi wali, mudah-mudahan anak cucu kita ada yang jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.